saya Rosi Alfiana, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Angkatan 2 tahun 2021 dengan nomor peserta PPG 20150031188, NIM 41200200676. Hari ini Rabu 18 Agustus 2021 akan melakukan uji kinerja pembelajaran daring di kelas 4, tepatnya di SD Islam Kreatif Denaf, Kota Kediri, Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ya, silakan salah satu memimpin berdoa. Saya. Oke. Close your hands, close your eyes, praying before study. Apa akan horowis? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam Amin. In the name of Allah, the most terima kasih. Apakah link absensinya hari ini yang sudah dibagikan temannya ada yang tidak masuk hari ini atau tidak ikut? Semuanya masuk, semuanya masuk. Sehat semuanya ya. Oke. Teacher ingatkan, tetap harus menjaga kesehatan. Ada protokol pencegahan 5M, slogannya. Apa saja itu 5M? Mencuci tangan, menjaga jarak, Oke, selain itu juga harus tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi seperti itu. Oke. Untuk mengenang jasa para pahlawan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ciptanya siapa? Indonesia Raya. ciptaan aku berdiri jadi pandu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah nafiku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, badannya untuk Indonesia. Indonesia
Inilah Indonesia Raya. Terima kasih. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan literasi. Nah, ini silakan kalian membaca bacaan yang ada di buku. Nah, nanti setelah itu akan ada tanya jawab mengenai yang sudah kalian. Nah, teacher kasih waktu 10 menit ya untuk membaca. Bagaimana ceritanya? Apakah menarik? Cerita. Iya, teacher. Kampung Naga tidak menolak untuk listrik masuk ke desanya. Terus kalau pakai listrik pakai apa penerangannya? Pak, itu harga sinergi bulan dan cahaya unang-unang. Oke, karena sangat berkaitan dengan apa yang akan kita dari hari ini. Kak Nesya mengangkat tangan ini. Kak Nesya tadi membaca tentang apa, Kak Nesya? Hemat air, cara memutus menyelamatkan bumi. Oke, tentang hemat air, yaitu salah satu cara kan bumi benar sekali ya. Ini melakukan sedikit permainan supaya yang ngantuk bisa kembali semangat lagi. Are you ready? Yes, I am Ready. Oke. Simon angkat kedua tangannya. Kita akan belajar tentang tema 2 pembelajaran 1. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, jadi pembelajaran hari itu ada 3 mata pelajaran ya. Jadi ada IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, di sini diharapkan ketika nanti kalian sudah selesai belajar IPA di pembelajaran 1, kalian nanti bisa membuat sebuah laporan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang energi dari sinar matahari yang kita gunakan setiap hari ya. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian sosialnya nanti kalian bisa menyebutkan, menganalisis, menyajikan hasil identifikasi dari sumber daya alam dan pemanfaatannya. Seperti apa ya? Nanti kita akan belajar bersama, ayo. Kemudian yang di bahasa Indonesia nanti kalian belajar tentang teks petunjuk. Jadi cara membuat kipas kertas itu bagaimana? Oke. Jadi nanti sebelum kita selesai pembelajaran akan ada beberapa soal di LKPD. Nanti silahkan dikerjakan. Nanti teacher kasih waktu 10 menit atau 15 menit sesuai dengan pertanyaannya. Nanti ada penilaiannya, soal evaluasi untuk dinilai. Kira-kira pembelajarannya berjalan lancar atau tidak, bisa atau tidak, kayak gitu. Jadi nanti ada penilaiannya juga, gitu ya. Kita masuk ke pembelajaran hari ini. Tema 2, subtema 2, sumber energi. Pembelajaran 1. Sudah disiapkan buku-bukunya? Sudah, teacher. Good. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Ada energi apa saja contohnya? Energi energi surya. Banyak sekali ya. Energi solar. Kita belajar lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya. Ternyata beberapa energi dari sumber-sumber energi itu punya banyak manfaat di kehidupan kita. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang
di sampingnya Tijo terlihat? Terlihat tidak? Itu kipas angin, teacher. Apa ini? Kipas angin. Kipas angin. Teacher punya kipas angin ya. Kipas angin. Oke. Di sini kipas angin dapat menyala apabila kita beri energi Listrik. Oke. Ada pertanyaan. Gambar apakah ini? Gambar anak. Gambar anak memegang laptop. Anak Ada terlalu anak yang memandang sedang memegang laptop, dia lagi belajar dari juga ini ya. Laptop adalah salah satu alat elektronik ya. Ya. Nah, baterai di dalam laptop itu dapat menyala, dapat full apabila laptop diberi energi dari Nah, ternyata dapat menemukan energi di sekitar kita banyak sekali. Nah, apa energi berguna bagi kita semua? Berguna. Ya. Energi apa yang sering atau banyak kita gunakan sehari-hari? Seperti kita Energi listrik. ya, kan? Energi air sering kita gunakan. Coba sebutkan barang-barang yang membutuhkan energi listrik apa saja. HP, kipas angin, lalu AC. Ternyata banyak sekali benda-benda yang ada di rumah yang menggunakan energi. Kulkas. Itu benda-benda elektronik. Kita dengarkan bersama-sama video pembelajaran tentang energi. Siap. Hari ini aku senang sekali karena aku dan Rini akan mengajak kalian untuk belajar tentang bentuk energi dan perubahannya. Yuk guys, kita mulai. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk benda atau seseorang untuk melakukan usaha atau gerak. Lalu, ada yang tahu nggak ya contoh bentuk energi itu apa saja? Ya, panas, cahaya, energi listrik, energi bumi, energi kimia, energi gerak, dan masih banyak energi yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas perubahan energi. Perubahan energi adalah perubahan suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah yang pertama Sikom, yang kedua Sikom, dan masih banyak contohnya. Lalu contoh perubahan energi listrik menjadi energi cahaya seperti lampu di bawah. Itulah tadi bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Semoga bermanfaat guys. Kita review sedikit. Apa contoh bentuk energi? Apa saja tadi? Energi gerak, energi panas, energi cahaya. Kemudian yang ini perubahan energi dari listrik menjadi cahaya. Ya, contohnya apa ya? TV, lampu. Ada tanyakan dari tadi? Tidak. Nah ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang materi energi. Nah, di sini ternyata kita itu juga harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi itu habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Tidak boleh boros. Kalau tidak digunakan, silakan segera umat. Nah, salah satu alat elektronik yang sering digunakan adalah kipas angin. Nah, seperti yang ada di angin. Aku selalu pakai kipas angin. Nah, kali ini kita akan belajar cara membuat kipas angin yang dia tidak membutuhkan listrik. Nah, ini bisa
gunakan nanti ya ketika mau tidur rumah tidak perlu pakai listrik. Selain kita menghemat energi, kita juga bisa menghemat biaya. Kita akan membuat kipas angin yang tidak membutuhkan listrik. Sudah disiapkan alat dan bahannya. Kita hanya menggunakan lem dan kertas HVS. Oke, are you ready? Dari. Oke, terlihat gambarnya. Perhatikan bagian di bawah ini dengan sesama. Di sini adalah 6 poin teks petunjuk yang teacher tulis. Nah, selain kita praktek, kalian juga akan mempelajari bagaimana cara teks petunjuk. Jadi, ketika menulis teks petunjuk itu harus runtut. Pernahkah kalian membaca teks petunjuk? Biasanya ada di mana teks petunjuk itu? Biasanya ada lagi di obat pembuatan kipas kertas. Yang pertama siapkan kertas dan lem, sudah? Sudah. Yang kedua, silahkan lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Kemudian yang ketiga, balik kertas dan lipat lagi sampai seluruh kertas terlipat. Bima sudah benerin, Bima? Saya sudah jadi teacher. Jadi. Itu udah jadi. Kipasnya sudah jadi. Alhamdulillah sudah saya tadi buat kipasnya. Setelah ini nanti silahkan kalian kerjakan LKPD. Nah, di sana silahkan hasil kipas kertasnya, kemudian menuliskan alat dan bahan dan menuliskan cara membuatnya tadi dalam bentuk laporan tertulis. Ini adalah bentuk LKPD-nya. Silahkan nanti diisi nama, kelas, dan nomor absennya. Kemudian ditempel hasil kertas kipasnya ke dalam kolom di sini. Kemudian kalian tuliskan alat dan bahannya di bawahnya. Tadi alat dan bahannya apa saja, gitu ya. Jangan lupa nanti dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Oke. Nah, ini adalah laporan kegiatan percobaan yang tadi. Nanti silahkan dituliskan nama percobaannya apa kita lakukan. Pembuatan kipas kertas. Kemudian tujuannya apa tadi? Kita kok membuat kipas kertas? Bang, hemat listrik juga ini untuk menghemat energi listrik. Untuk menghemat energi listrik. Oke, LKPD 1 sudah dikerjakan. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, seperti yang sudah kamu ketahui, energi tadi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Contohnya, kipas angin juga seperti itu ya. Bisa berubah bentuk menjadi energi lain, yaitu energi gerak. Sebutkan salah satu contoh energi yang sering kalian gunakan. Energi listrik dan air. Kemudian contoh bendanya apa? Misalkan satu aja contoh bendanya apa yang sering kalian gunakan? Oke, kipas angin. Perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin? Gerak. Energi berubah menjadi energi gerak. Oke, kita lanjut ke LKPD yang kedua, yaitu di sini silahkan kalian melakukan kegiatan pengamatan di rumah, dilihat
berarti amati di rumah. Berbagi bentuk energi yang digunakan apa saja, kemudian bagaimana perubahan energinya. Teacher beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, kita lanjut ke gambar kedua, yaitu ada Listrik. ada gambar ibu sedang menyetrika baju kalian ini. Energi yang digunakan adalah energi Listrik. energi listrik menjadi panas. Kegiatan yang ada di rumah apa ya kira-kira? Bisa dilihat di lingkungannya yang menggunakan energi kemudian terjadi perubahan, kira-kira apa? Sudah tahu contohnya? Menggoreng telur. Oh iya, ada yang sedang menggoreng telur, boleh. Energi yang digunakan apa? Energi kimia. Berubah menjadi energi Oke. panas. Kalau pakai kompor gas energi kimia boleh. Kalau pakai kompor listrik boleh pakai energi listrik ya. Perubahan energinya apa, Nak? Kalau Panas. oke, panas ya. Panas yang menyebabkan telurnya jadi matang ya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Di sini ada bacaan tentang sumber daya alam yang melimpah di negara kita, negara Indonesia. Coba di sini Kak Salman dibacakan. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Sering kali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta minumannya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Oke, good. Terima kasih Kak Salman. Stop dulu. Oke. Lani menerangkan bahwa ia baru saja membuat air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampurkan dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh menjadi tubuh sehat. jadi hangat. Seperti itu ya. Nah, tahukah kalian Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Salah satunya yaitu yang tadi sudah pernah dibaca, yaitu air jahe. Rasanya bagaimana di tenggorokan? Pernah, teacher. Enak banget, teacher. Ya. Nah, sumber daya itu tadi seperti jahe itu banyak dijual di pasar. Juga bisa sekali ditanam di daerah kita, kan daerah tropis, jadi mudah sekali ditanam. Nah, siapa tahu contoh lainnya yang banyak dijual di pasar atau banyak bermanfaat untuk kesehatan tubuh selain jahe? Ada yang tahu? kunyit asam, kunir. Ada yang kunir atau kunyit. Ini adalah lanjutan bacaannya. Teacher kasih waktu. Sudah dibaca? Oke, good. Sekarang kita tanya sumber daya alam yang melimpah di Indonesia selain tadi jahe ada juga seperti contohnya ini, yaitu Kunyit asam. Kunyit asam, dikasih asam itu. Nah, ini merupakan salah satu minuman herbal ya, bisa menyehatkan tubuh. Kita lanjut ke slide berikutnya. KPD ketiga. Itu silahkan kalian tuliskan sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat.
Tadi kan sudah kunyit. Manfaatnya buat apa? Buat jamu, kunyit, asam. Nasi kuning itu juga pakai kunyit. Buat bumbu masakan misalkan, buat soto. Nah, itu juga pakai kunyit. Dipasarkannya di mana? Dijual belikannya di mana kunyit itu? Di supermarket. Di pasar. Di supermarket. Silahkan kalian tuliskan sumber daya alam yang lain yang melimpah di negara kita. Kemudian pemanfaatannya untuk apa? Kemudian kira-kira kalau kita mau beli, itu ada di mana? Gitu ya. Teacher kasih waktu 5 menit saja untuk mengerjakan ini. Ya, bisa ya? Kita lanjut. Bisa, Oke, kita lanjut. Di sini ada tambahan materi tentang ilmu pengetahuan sosialnya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang macam-macam bahan alam, sumber daya alam. Nah, ini adalah tambahan materinya. Silahkan di-mute semuanya. Kita tonton sekali lagi video tentang sumber daya alam. Nenek moyang orang pelaut gemar mengarungi luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai. Hei, sudah biasa. Hei ho. Kapten Dipo, lagu apa itu? Emangnya nenek dan kakek kamu itu pelaut ya? Hai Lula, nenek moyang kita itu pelaut. Kita itu sangat terkenal dan kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu yang disingkat dengan SDA bukan? Tepat sekali. SDA adalah segala sesuatu dari alam yang memiliki manfaat untuk manusia. Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya bisa disebut sebagai SDA yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Selamat siang, Kapten. Saya Paul. Bersama dengan Pak Patok, kami sedang mau menangkap ikan. Kapten, interupsi dong. Ikan itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui kan? Kalau enggak, nanti setelah ditangkap oleh para nelayan, ikan di lautan ini bakal habis deh. Ya Lula, SDA yang dapat diperbaharui adalah tanah, air, hewan, dan tumbuhan, termasuk hasil perikanan. Para nelayan kalau menangkap ikan dengan menggunakan jala ya, Kapten? Ya, sebaiknya tidak menggunakan bahan peledak, racun, bahan kimia, dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Karena itu bisa merusak lingkungan laut kita. Untuk SDA yang dapat diperbaharui, bisa kita olah supaya menjadi suatu produk baru yang lebih berguna untuk kepentingan masyarakat. Ada dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga hasil hutan. Contohnya dari segi pertanian. Sebenarnya negara kita sudah terkenal juga sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Kita bisa menyediakan kebutuhan hidup masyarakat seperti padi, jagung, dan juga sayur mayur. Jadi kebayang jika SDA bisa dimanfaatkan dengan baik, masyarakat bisa sejahtera, dan dampaknya perekonomian bangsa kita pasti naik. Seperti laut yang kita arungi sekarang ini, sangatlah bersih sampah dan limbah tidak dibuang sembarangan ke lautan. Termasuk tidak boleh juga dibuang ke hutan, sungai, dan danau. Baiklah Lula, mari kita berjalan lagi ke arah selatan. Dadah, Bo. Dadah, Pak Patok.
Video tadi yaitu tentang sumber daya alam yang bagaimana? Dapat diperbarui. Jadi walaupun dapat diperbarui, kita tidak boleh merusaknya. Walaupun memang bisa terbarui, tapi tidak boleh dirusak. Nanti bisa rusak. Kalau rusak, pasti keperluan kita tidak akan tercukupi. Seperti itu ya. Ini untuk melihat kemampuan mandirinya kalian tentang pelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan soal evaluasi pada link Google Form yang tadi sudah dicekin di grup tadi. Silahkan dikerjakan. Nanti akan langsung keluar nilainya. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, dari tadi sampai sekarang, apakah masih ada yang ditanyakan tentang materinya? Tidak. Tidak ada. Sekarang gantian Mister yang bertanya ya. Yang pertama, ya, energi apa yang paling banyak kalian gunakan di rumah? Energi apa? Energi listrik. Energi listrik. Bagaimana cara menghemat energi? Mematikan televisi jika tidak dilihat. Mematikan televisi. Mematikan alat elektrik jika tidak jika tidak dipakai. Selanjutnya, bagaimana langkah cara membuat kipas keras tadi? Ayo. Lipat ke Kipasnya dilipat, kemudian dilem bagian ujungnya, terus dilipat lagi. bagian ujungnya. terus menjadi buah. Dilipat menjadi dua. Kemudian sudah bisa digunakan. Ya. Selanjutnya, sebutkan satu contoh sumber daya alam yang melimpah dan sebutkan manfaatnya apa? Kunyit. Alam yang melimpah. Kunyit. Jahe. Untuk menyehatkan tubuh. Buah-buahan. Tubuh. Silahkan lengkapi tabel tentang aturan hemat energi seperti ada kolom-kolomnya dari hari Senin sampai hari Minggu. Silahkan dilaksanakan bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan kegiatan penghematan energi. Pembelajarannya sudah selesai. Nah, Teacher Rosi sedikit merefleksi atau sedikit mengulang apa yang sudah dipelajari. Jadi kita belajar tentang apa saja dari awal. Energi Tentang alam. tentang sumber daya alam dan kita membuat apa ini tadi? Membuat kipas sebagai bentuk penghematan energi listrik. Yang selanjutnya, hal baik apa yang kalian pelajari hari ini? Tidak boleh boros ya, saling mengingatkan dengan orang-orang yang ada di rumah. Mama, papa, kakak, kita sendiri juga saling mengingatkan. Karena kita full di rumah ya. Di rumah tiba-tiba biaya rekening listriknya naik. Wah, ketika di rumah semuanya kok tiba-tiba rekening listriknya naik. Ternyata alat-alat elektroniknya banyak yang menyala walaupun tidak digunakan. Nah, itu namanya pemborosan. Akan mempelajari hal selanjutnya nanti tentang pemanfaatan sumber energi yang digunakan sebagai pembuatan sesuatu. Jadi nanti suatu energi dapat dimanfaatkan untuk membuat sesuatu dan menjadi sebuah lapangan pekerjaan. Nah, kayak gitu ya. Dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Dari hasil evaluasi yang tadi sudah dikerjakan, ada beberapa anak yang remedi ya. Jadi yang nilainya itu masih kurang, silahkan nanti dikerjakan kembali ya. Oke, dipelajari dulu, kemudian bisa dikerjakan kembali, gitu ya. Oke. Jadi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat berlimpah. Nah, itu digunakan atau bisa dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Nah,
Pertanyaannya, bentuk rasa syukur kalian dengan sumber daya alam yang melimpah itu tadi. Bentuknya bagaimana? Dengan cara bagaimana supaya tidak habis, supaya bisa digunakan terus. Berhemat. Memboros. Tidak boleh boros. Rumahnya dekat, kalau bisa jalan kaki aja. Tidak usah naik kendaraan bermotor yang membutuhkan energi kimia, yaitu bahan bakar misalkan. Kayak gitu ya. Tidak boleh boros, tidak boleh merusak. Nah, temanya besoknya kita mempelajari tentang pemanfaatan energi. Jadi energi-energi itu dimanfaatkan oleh manusia sebagai apa ya? Nah, nanti kita pelajari lagi untuk pertemuan selanjutnya. Kalian bisa di rumah belajar dulu untuk materi pemanfaatan energi. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Doa. Wash your hands, wash your eyes, and before going, Praying. before go home. Come us in our way home. Let's know dangers. Don't let us perfect. Bless our now. Keep them safe and free from pressure and Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Teacher akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.